Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus al-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, diperoleh dari sahabat Abi Ruqayyah Tamim bin Aus radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Kunna, kemudian para sahabat berkata, liman, bagi siapa ya Rasulullah? Qala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Agama itu menjadi nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa li kitabihi, dan terhadap kitab-kitab Allah, wa li rasulihi, dan terhadap rasul-rasul Allah, wa li a'immatil muslimin, dan terhadap kepada semua umat Islam, wa 'ammatihim, dan pada umumnya umat Islam. Para bapak-bapak dan semua yang dapat mendengarkan pengajian pada sore hari ini hadis menjelaskan tentang masalah agama itu adalah nasihat. Jadi tentang adanya agama yang kita peroleh, yaitu agama Islam, maka kita akan mengetahui kesemuanya, baik itu tentang keberadaan Allah, sifat-sifat wajib Allah, sifat-sifat muhal Allah, sifat-sifat jaiz Allah, tentang kebesaran Allah. Kita peroleh tentang adanya agama. Maka dari itu ketika kita memiliki agama, kita memeluk agama Islam ini, maka kita akan tahu semuanya. Baik itu tahu tentang masalah Allah Subhanahu wa taala, kita tahu tentang masalah kitab-kitab Allah, kita tahu tentang masalah Nabi dan Rasul-Rasul Allah yang wajib kita ketahui, dan kita tahu tentang masalah puasa itu wajib, puasa itu ada kalanya memperoleh pahala yang sangat besar, dan puasa itu adalah ibadah yang sangat rahasia yang kita ketahui antara yang melaksanakan puasa dan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu kita ketahui melalui lewat jalur kita beragama, yaitu tentunya kita beragama Islam. Dengan adanya agama Islam yang kita peluk, maka kita akan mengetahui segalanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diperoleh dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakata. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk membunuh manusia sehingga manusia itu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kemudian orang itu mau melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Dan ketika manusia itu sudah mengatakan bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersaksi, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka darahnya dan hartanya akan dijaga, illa bihaqil Islam, kecuali keluar dari hak-hak Islam, dan hisabnya itu tergantung daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa artinya? Ini hadis menerangkan tentang masalah orang-orang yang harus diperangi secara syariat Islam. Ketika seseorang itu sudah melaksanakan dan melafalkan syahadat, bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka orang itu tidak berhak untuk dibunuhnya, untuk diperangi orang itu haram hukumnya. Maka dari itu kata baginda Nabi Muhammad SAW, ketika orang itu tidak mau melafalkan dua kalimat syahadat, tidak mau melaksanakan sholat, dan tidak mau menunaikan zakat, maka orang itu berhak untuk dibunuhnya secara aturan syariat Islam. Tetapi ketika sudah melaksanakan kesemuanya, orang itu sudah mau melafalkan dua kalimat syahadat, sudah melaksanakan sholat, dan sudah menunaikan zakat, maka orang itu harta dan juga darahnya dijaga di dalam ajaran dan aturan Islam. Ketika sudah melaksanakan sholat, menunaikan zakat, melafalkan kedua kalimat syahadat, maka orang tadi sudah berhak di dalam aturan-aturan syariat Islam untuk dijaga darah dan juga harta.
Ketika sudah mengalirkan darah orang yang sudah melafalkan 2 kalimat syahadat, maka orang itu akan dikenakan haddul qisas, had aturan di dalam Islam. Maka selama orang tidak melafalkan 2 kalimat syahadat, tidak menunaikan salat dan juga tidak membayar zakat, maka orang itu berhak diperangi secara syariat Islam. Tapi ketika semua itu sudah dilaksanakan, maka tentunya di dalam aturan Islam harta dan juga nyawanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Diperoleh dari sahabat Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu qala, bahwa sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa-apa yang sudah aku larang terhadap kalian maka tinggalkanlah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa-apa yang sudah aku perintahkan terhadap kalian maka laksanakanlah semampu kalian. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masaili wa ikhtilafuhum ala anbiya'i, maka sesungguhnya kebanyakan kerusakan dari orang-orang sebelum kalian adalah disebabkan tentang memperbanyak pertanyaan dan banyaknya ikhtilaf atau pertentangannya terhadap nabi-nabi mereka. Para bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis menjelaskan tentang masalah larangan-larangan Allah dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan dengan secara tegas, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan, maka kita fajtanibuhu, harus semaksimal mungkin meninggalkannya. Apa yang dilarang oleh agama, maka kita tidak bisa mentolerirnya. Ketika Allah melarang kita tidak boleh meminum minuman keras, atau ketika Allah Subhanahu wa taala melarang agar kita tidak mau berzina, maka ini sekuat tenaga kita harus menjauhinya. Wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Lain halnya ketika agama memerintahkan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka laksanakanlah dengan semampunya. Contoh saja, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan salat yang 5 waktu. Di dalam salat itu sendiri, karena ini adalah amar atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan dengan bisanya. Ketika kita bisa melaksanakan sholat dengan cara berdiri, maka kita laksanakan dengan cara berdiri. Tetapi ketika kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa melaksanakan sholat itu dengan cara duduk. Ketika duduk kita tidak bisa melaksanakannya sholat, maka kita dianjurkan untuk sholat dengan cara tidur. Ketika tidur kita tidak bisa, maka kita disyaratkan untuk melaksanakan dengan tidur miring. Sampai ketika sholat itu tidak bisa, maka kita disyariatkan dengan cara menggerakkan batin kita dengan isyarat. Ini ketika agama itu melaksanakan amar, perintah, maka dikatakannya dengan cara kita sekuat mungkin. Tetapi ketika agama itu sudah memberikan batasan larangan, seperti halnya berjudi atau seperti halnya minuman keras, maka semampu kita, bisa tidak bisa, kita harus mencegahnya dan melarangnya. Jangan sampai kita bertanya, terlalu terbelit-belit banyak pertanyaan sebagaimana kaum Bani Israel, maka banyak kehancuran yang dilimpahkan dan diberikan kepada orang-orang yang terlalu banyak bertanya. Seperti yang kita ketahui bersama, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala azab paling banyak itu terhadap kaumnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu pada waktu kaum Bani Israil. Karena mereka semua terlalu banyak bertanya tentang masalah perintah ataupun larangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
baik kewajiban yang diberikan kepada Nabi Musa melalui Nabi Musa kepada umatnya kaum Bani Israel, karena banyak terlalu bertanya, maka bencana yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ketika agama itu mensyariatkan kita harus meninggalnya, contohnya seperti apa saja yang dilarang oleh agama, berzina, minum minuman keras, berjudi, dan apa saja, maka kita harus meninggalkannya. Tapi ketika kita disyariatkan untuk melaksanakan perintah, maka kita semampunya. Seperti tadi yang sudah saya contohkan, ketika kita tidak bisa sholat berdiri, maka kita bisa sholat untuk melaksanakan dengan cara duduk. Ketika kita tidak bisa berpuasa karena sakit, maka agama memperbolehkan kita tidak berpuasa. Begitu juga orang perempuan ketika pada waktu menyusui, maka boleh di dalam agama itu untuk tidak melaksanakan puasa beberapa hari. Ini merupakan sebuah rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadisnya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Manahaitukum anhu fajtanibuhu." Ketika agama merintahkan larangan, maka fajtanibuhu, kita harus menjauhinya. Tetapi wa ma amartukum bi fa'tu mastata'tum. Ketika agama itu mensyariatkan perintah, maka sekuat sebisanya kita untuk melaksanakannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diceritakan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwa beliau Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Faqala ta'ala, innallaha ta'ala thayyibun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha bagus, la yaqbalu illa thayyiban, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima kecuali terhadap barang-barang yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin, maka sesungguhnya Allah memerintahkan terhadap orang-orang mukmin sebagaimana Allah memerintahkan kepada para utusannya. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusulu qulu minat thayyibati wa'malu shalihan, wahai para utusan Allah, qulu minat thayyibati wa'malu shalihan, makanlah dari sesuatu yang baik, wa'malu shalihan, dan beramallah terhadap sesuatu yang baik. Wa qala, begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang banyak yang beriman, kulu minat thayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian dari sesuatu yang baik-baik dari rezeki yang sudah kalian terima. Ini semua adalah perintah agama atau hadis yang menjelaskan tentang kita oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianjurkan untuk memakan makanan yang baik. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala itu sendiri adalah zat yang maha baik, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima terhadap sesuatu yang tidak baik. Artinya ketika kita beribadah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya baik itu pakaian kita, makanan kita, minuman kita memang benar-benar yang baik. Artinya apa? Baik dalam artian memang secara syariat itu dihalalkan, ataupun baik karena memang tidak suci. Sekali lagi, yang di sini dianjurkan baik itu baik secara syariat itu dihalalkan ataupun diperbolehkan. Makanya di dalam hadis ini oleh baginda Nabi Muhammad SAW diberikan sebuah penjelasan atau diberikan sebuah cerita, gambaran. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safar ash'atha al-bara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa hudiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Sampai di sini oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan gambaran ada seorang lelaki yang mana bepergian jauh,
bajunya terlihat kumal, dan juga rambutnya acak-acakan, yang mana saking jauhnya perjalanan bajunya begitu acak-acakan dan rambutnya tidak teratur, sedangkan tangannya menengadahkan terhadap langit memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berdoa kehadiran Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, ya Rabbi. Tetapi sayangnya, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanannya itu terbuat diperoleh dari barang haram, minumannya juga itu terjadi atau minum dari barang yang haram, dan juga pakaiannya itu adalah pakaian haram. Setiap asupan atau makanan yang masuk di dalam perutnya juga barang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana doa itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas memberikan sebuah penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan agar kita memakan makanan yang halal, bahwa kita diperintahkan oleh baginda Nabi untuk makan makanan yang memang benar-benar baik, melaksanakan perilaku-perilaku yang baik, sehingga baginda para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala diperintahkan seperti ini, agar memakan makanan yang baik dan juga beramal-amal kepada perilaku-perilaku yang baik. Karena sebab dicontohkan oleh baginda Nabi, ada seorang laki-laki yang bepergian jauh sampai pakaiannya itu lusuh. Artinya memang kayak seperti orang yang syuhud, yang tidak teratur. Rambutnya juga begitu juga tidak teratur. Setiap pagi dan malamnya mohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tangannya diangkat seakan-akan sampai menjulang langit, memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Tetapi sangat disayangkan karena pakaiannya, minumannya, makanannya juga diperoleh dari barang yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebabnya syarat mutlak untuk orang itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, maka makanannya harus memang terdiri dari makanan-makanan yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, ketika seseorang itu tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di antara sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehari semalam, satu kali saja tidak ada yang berjamaah, dikhawatirkan di dalam dirinya terdapat dari makanan, mengkonsumsi dari barang-barang yang haram. Dari itu barang yang haram memang sangat bahaya, sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain mengatakan bahwa orang yang mengkonsumsi terus makanan yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka itu lebih utama dan lebih baik bagi dirinya. Kata semuanya dikonsumsi dari barang-barang yang haram, makanannya haram, minumannya haram, maka fannaru aula bihi, maka neraka berhak bagi dirinya. Dari itu di sini dijelaskan oleh baginda Nabi, syarat mutlak orang itu diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah ketika makanan dan minumnya dari barang halal, pakaiannya juga dari barang halal, berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita mengkonsumsi minuman yang haram, konsumsi makanan kita peroleh dari barang yang haram, kita beli dari uang yang haram, kita beli dari uang yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai seakan-akan menuju langit, maka doa itu akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammad al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rahanatihi
diperoleh dari Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diperoleh dari cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sibti Rasulullah wa ruhanitihi, adalah cucu baginda Nabi dan kesayangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, hafidtu min Rasulillah, saya hafal dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'ma yuribuka ila ma la yuribu, da'ma yuribuka ila ma la yuribu, tinggalkanlah apa saja yang meragukanmu serta kerjakanlah apa saja yang tidak meragukanmu. Ketika sesuatu itu dapat meragukan kita, di dalam hati kita ragu, apa ini pekerjaan memang benar-benar boleh ataupun tidak, maka sebaiknya kita tinggalkan. Ila ma la yaribu, terhadap sesuatu yang tidak pernah kita lakukan. Ketika kita bepergian, apakah saya harus pergi atau tidak, di dalam hati kita ragu apakah ini saya harus pergi ataupun tidak, maka tinggalkanlah untuk bepergian itu, sampai memang benar-benar ketika kita mau pergi memang tidak ada keraguan di dalamnya. Makanya dari kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuriduka ila ma la yuridu, tinggalkanlah apa saja yang meragukanmu dan kerjakanlah apa saja yang tidak meragukanmu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, di antara kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya, ini merupakan sebuah tanda atau indikasi bahwa Islam seseorang itu baik. Makanya ini berada di bulan puasa. Ketika pekerjaan itu tidak ada gunanya, maka kita tinggalkan saja. Kita main skat ataupun main apa saja yang tidak berguna, tidak ada manfaatnya, kita tinggalkan. Itu berarti tanda dari baiknya keislaman kita. Dan tentunya apalagi ketika kita berpuasa, meninggalkan itu semua adalah pekerjaan yang mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam puasa sendiri, jangankan sampai kita memutar tasbih, jangankan sampai kita bersolat, diam saja, itu diamnya kita dianggap bertasbih hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya saja, ketika kita tidur, maka tidur kita dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, salah satu tanda-tanda Islam orang itu baik adalah ketika mau meninggalkan apa yang tidak ada gunanya. Ketika sesuatu itu tidak berguna, maka kita tinggalkan. Berarti tanda-tanda Islamnya kita makin membaik kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Islam itu kita masih melaksanakan sesuatu yang tidak ada gunanya, kita diam yang tidak ada gunanya, kita bermain dengan sesuatu yang tidak ada gunanya, kita laksanakan itu, kita lakukan itu, maka tanda-tandanya kita masih, keislaman kita masih kurang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mampu untuk melaksanakan sesuatu, meninggalkan sesuatu yang tidak baik, maka tentunya itu adalah bukti bahwa keislaman kita benar-benar baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abi Hamzah Anas bin Malik sebagai khaddam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai mencintai saudaranya ma yuhibbu nafsi, sebagaimana dia mencintai dirinya. Ketika apa yang kita rasakan itu tidak baik, maka tentunya yang dirasakan oleh saudara kita itu tidak baik. Ketika kita dicubit sakit, maka tentunya saudara kita dicubit juga sakit.
maka ketika itu ditanamkan dan itu bisa kita rasakan, maka tentunya keimanan kita itu sempurna. Tetapi ketika kita masih bisa menyakiti saudara kita, masih bisa membuat saudara kita jengkel hatinya, maka itu tandanya keimanan kita belum sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu batasan kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan iman seseorang adalah ketika mereka merasa menyakiti saudaranya, mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Kalau kita bisa mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita, maka tentunya kesempurnaan iman kita di hadapan Allah Subhanahu